أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Suara aman? Suara teman-teman? Alhamdulillah. Oke. Oke. Untuk mempertajam beberapa kajian yang lalu, kita urai sedikit lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Jadi mungkin bisa kita uraikan seperti ini mungkin ya. Jadi yang lalu kita ketemu satu kesimpulan bahwa ternyata letak kebahagiaan yang sejati, letak kesenangan yang sejati, letak kegembiraan yang sejati itu sebetulnya ada di dalam jiwa kita sendiri. Bukan di mana-mana, bukan kemana-mana, tidak dimanapun juga, tapi justru adanya di dalam jiwa kita sendiri. Kalau kita bilang jiwa, kalau dirinci berarti ada dalam hati dan pikiran kita sendiri. Kalau dibahasakan lain, ada dalam alam rasa dan alam pikir dalam bentuk yang sudah sadar. Dalam bentuk rasa dan kesadaran akal pikir pada diri sendiri. Ya, lah agama kita, bahkan semua agama kok kalau kita belajar lebih gentle ke dalam dan keluar ya secara luas, itu pengen mengejar keadaan ini teman, dengan aneka cara, ya puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan cara. Tapi tujuannya sebetulnya pengen selalu bahagia sejati, pengen selalu senang sejati, pengen selalu gembira sejati. Yang ketiga istilah ini dalam bingkai ketenangan yang hakiki, kedamaian yang hakiki, ketentraman yang hakiki, kejenjeman yang hakiki, ya toh, sejahtera batin yang hakiki. Nah, karena itu kita harus mengenali ciri-ciri orang yang belum atau tidak. Belum itu berarti dalam proses. Belum itu berarti dalam proses. Masih mau belajar terus untuk mencapai puncak, itu belum.
Kalau tidak itu memang dablek terus, ogah. Yang penting gue begini, itu ogah. Nah, itu lain lagi ceritanya. Nah, kita perlu sedikit mengurai lebih dalam ciri-ciri orang, ya, agama apapun sama aja. Ya, dalam konteks ini, ciri-ciri ini bisa berada di orang siapa saja tanpa mengenal agama, tanpa mengenal bahasa, tanpa mengenal ras, tanpa mengenal keturunan, nasab. Ya, kalau ciri-ciri ini nanti relatif mendominasi pada diri kita, itu artinya banyak hal yang secara ruhiyah spiritual, yang secara psikologi, juga secara mental harus kita lihat, harus kita cermati, harus kita evaluasi menuju pada perbaikan. Jangan dablek-sablek saja. Repot urusannya. Kalau dablek-dablek terus. Nah, ciri-ciri orang yang belum mendapatkan atau bahkan mungkin tidak sampai mau mati nggak dapat kebahagiaan sejati itu, ciri-cirinya orangnya kayak apa? Kita harus ngerti. Karena ini ilmu membaca fakta real setiap diri kita. Yang dalam diri kita sama-sama diberi potensi, ada zahir, ada batin. Yang setiap diri kita sama-sama diberi potensi, semua sifat yang jelek ada di diri kita, semua sifat yang bagus juga ada di diri kita. Potensinya sama. Ya. Oke, dari sisi potensi. Walaupun tentunya banyak hal pembedanya juga. Orang tuanya, teman, lingkungan, dan seterusnya berbeda-beda. Tapi secara potensi memang sama bahkan. Oke, ciri-ciri orang yang belum mendapatkan kebahagiaan sejati, ketenangan sejati, kegembiraan sejati. Ini yang sejati, karena ada yang tidak sejati. Kalau yang tidak sejati itu gembira, senang, oke, apa namanya, gembira, senang, sama apa satunya istilahnya? Hah? Apa istilahnya? Gembira, senang, sama bahagia ya. Sama Iya, bahagia. iya, iya. Iya, bahasa Arabnya apa namanya? Faroha yafrohu, farhan, fariha yafrohu, atau sarro yasurru, ya, sururon, bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya ada bahagia, ada senang, orang Jawa bilang seneng, ya. Ada satu lagi apa tadi? Bahagia. Iya, bahagia, happy ya bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, kalau ciri-ciri ini nanti, apa tadi saya bilang, ada yang bahagia, gembira, atau senang yang sejati, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu, senang yang gampang hilang di kedalaman hati dan pikiran. Jadi senang yang gampang, ibarat air itu sudah relatif tenang, jernih, kemudian di ublek-ublek, apa itu, dibikin keruh karena gerakan-gerakan apa gitu, sehingga kejernihannya menjadi terusik. Kegembiraan, kesenangannya, kebahagiaannya menjadi terusik karena gelombang di hati dan pikiran tidak stabil, dia goyah. Maka saat itu dia mudah pergi. Kebersihan dan kejernihan hatinya belum stabil benar, sehingga begitu sesuatu yang belum mendukungnya tadi mempengaruhinya, dia akan gampang pilu. Dia akan gampang merasakan tidak enjoy, tidak enak, tidak nyaman. Nah, sehingga maka dikatakan tidak atau belum senang yang sejati, belum bahagia yang sejati, oke, belum gembira yang sejati.
Nah, ciri-cirinya ini kita harus tahu biar kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Nanti taunya beragamanya surga neraka doang. Nah, ini ribetnya kadang kajian. Kenapa? Karena kajian-kajian kita relatif kebanyakan hanya berdekatan berpendekatan tekstual nakal Quran hadis apa adanya gitu saja. Tidak mau melihat, meneliti, mengkaji, mengurai dan ini secara pendekatan gaul atau ilmiah sehingga logika kita ini lebih bisa menerima. Jadi lebih qala Allah qala Rasul antemin kalau salah neraka kalau ini surga. Anteman-anteman dalil itu sebetulnya alam rasa pikiran kita juga kayak setengah-setengah kelenger gitu. Iya apa tidak ini? Tahu kelenger enggak? Ya, begitu ini sedikit salah begini, diwantem dalil begini, jebret. Di neraka begini, jebret. Jadi sehingga secara kedewasaan logika kita itu secara ilmiah ya mau begini takut, mau begini takut, mau begini. Jadi serba salah kadang seperti itu. Nah, kalau saya terlalu qala Allah qala Rasul juga ya itu mah enggak terserah, itu masing-masing sesuai dengan pendekatannya masing-masing. Nah, kalau saya tidak terlalu mau selalu seperti itu. Lihat konteksnya. Nah, sekarang kita urai. Kenapa orang itu kok belum bisa bahagia sejati, tidak bisa bahagia sejati. Ini kenapa? Padahal ya puluhan tahun sama-sama sudah sholat, zakat, puasa, haji, bahkan udah umroh berkali-kali. Tapi kok ada yang oleh Allah diberi dan ada yang belum diberi. Ada yang secara syariat mungkin dengan pendekatan bahasa, ada yang sudah mencapai titik itu, ada yang belum. Ini kenapa? Ada apa? Mengapa? Bagaimana? Apa sebabnya? Efek dari apa? Kan perlu dikaji secara ilmiah, secara logika. Nah, begitu kita lihat dari sisi fakta, realita, dengan hati tentunya dalam kehidupan nyata ini. Kebaca, bisa dibaca. Kalau teman-teman nanti suatu saat oleh Allah sudah dikarunia itu akan bisa ngebaca dengan baik. Oh iya. Bisa. Tapi itu bukan kehebatan kita. Ya fadlu minallah. Gitu aja. Nah, ciri-ciri orang yang belum mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan yang sejati itu satu. Ya, ini agak sampling-sampling ya sifatnya biar teman-teman paham. Mudah mengeluh. Oke? Mudah mengeluh. Kalau ada di antara anak manusia, termasuk di dalamnya kita, agamanya apa sajalah dalam konteks ini, kok masih ada wujud sifat dan sikap di dirinya, di mulutnya maupun di mulut batinnya doang, atau kedua-duanya, mulut dohir dan mulut batin. Dikit-dikit ngeluh. Oke, dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Oke, soal makan nanti ngeluh. Minum ngeluh. Nyapu ngeluh. Umpamanya, masak ngeluh. Nyapu, ngepel ngeluh. Nata-nata ngerapiin rumah ngeluh. Kerja yang di luar rumah ngeluh. Dengan atasan bawahan ngeluh. Jadi hidup ini diwarnai keluhan aja. Tolong dijawab. Hati pikirnya tersiksa apa tidak? Ya, semuanya dijawab. Tersiksa apa tidak? Tersiksa. Tersiksa. Tapi ini orang kalau nggak belajar, sehingga tidak ada yang nyentil secara ilmiah, sehingga ilmiah itu menjadi pembimbing dari Allah, dia akan terus bodoh sampai mati bodoh terus. Itu loh pentingnya belajar. Itu loh pentingnya ilmu. Karena bersamaan ilmu itu ada nur, ada cahaya dari Allah.
Yang ketika cahaya itu nanti berperan, oh iya ya loh, oh iya ya itu penting sekali. Iya ya loh, hanya oh iya ya itu penting karena itu permulaan dari sadar, permulaan dari mengakui bahwa aku ini selama ini salah. Terus-terusin, ya monggo, enak-enakan, sering ngeluh. Saat ngeluh teman-teman, hati kita butek, pikiran kita butek. Ibarat air, mestinya jernih, kita obok-obok. Karena di bagian bawah ada lumpur-lumpur itu yang keruh, di plok-plok-plok-plok begini, ya pasti jadi butek. Nah kalau ngeplok-ngeploknya banyak, apa itu plok-plok itu bahasa Indonesianya, maka yang mestinya jernih bisa jadi butek, bahkan butek sekali. Saat sikap kita sering ngeluh, dikit-dikit ngeluh, kali 24 jam berapa ngeluh nanti? Hubungan dengan anak berapa kali ngeluhnya? Hubungannya dengan istri suami berapa kali ngeluhnya? Hubungan dengan makan minum berapa kali ngeluhnya? Hubungannya ke pasar kemana? Ngeluh lagi. Ya terus dirinya ibarat air di ublak-ublak terus. Keruh hati pikirnya. Dijamin mutu secara ruhiyah spiritual. Ini tidak akan menemukan ketenangan orang seperti ini. Baca Quran deh sehari berapa juz. Kalau sering ngeluh, berapa juz yang dibaca terkalahkan, terhapus dengan berapa kali keluhan seret. Karena dia saling perang pengaruh. Baca Quran oke, bagian ibadah punya efek ketenangan. Tenang itu ibarat bersih jernihnya air tadi. Loh, tapi dia ngubek-ngubeknya berkali-kali loh. Dia ublek-ublek, entar lagi dia ublek-ublek, entar lagi diublek-ublek. Tetap teman-teman. Terlalu banyak ngubleknya. Efek ketenangan lewat sholat, lewat ngaji, lewat pengajian, lewat apa. Kalah. Ngublek-ngubleknya terlalu banyak. Sehingga hidupnya tetap megap-megap. Ini yang bikin hidup kita tidak bahagia sejati. Megap-megap karena hidup hati pikirannya sendiri diublek-ublek sendiri. Hati pikir yang mestinya ditenangkan, dijaga ketenangannya, dijaga kejernihannya, stabilitasnya, diublek-ublek sendiri. Tapi dia nggak nyadarin bahwa sikapnya ini benar-benar berbahaya untuk dirinya dan untuk sekitarnya. Inilah kebodohan sebetulnya. Secara ilmiah kebodohan. Karena itu perlu belajar biar dewasa. Ayo, nggak percaya coba aja. Sehari sholat 5 waktu, tambah berapa kali sunnahnya, ditambah Senin Kemis. Tapi sering ngeluh. Berat teman-teman. Tetap berat untuk mendapatkan kesenangan yang sejati, ketenangan yang sejati, kegembiraan yang sejati. Karena kita masih suka ngublek-ngublek diri kita sendiri. Dan bersamaan itu artinya kita masih bodoh di hadapan Allah. Semakin banyak ngeluh itu artinya semakin bodoh sekali di hadapan Allah. Karena orang ngeluh itu artinya tidak bersyukur. Karena orang ngeluh itu artinya tidak menerima keadaan. Karena orang ngeluh itu artinya tidak menjalankan tugas kehidupan kodok takdirnya Allah itu dengan baik, dengan tulus. Karena orang ngeluh itu artinya dia dalam menjalankan tugas-tugas aktivitas kehidupan kali 24 jam banyak tidak ikhlasnya. Karena nggak mungkin orang ikhlas itu ngeluh. Ngeluh itu lawan dari ikhlas. Kalau ikhlas itu diem cep, hati pikir lepas di samudra keahatannya Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi dirinya. Kalau ngeluh itu mentalin semuanya. Tugas dari Allah. Aku nggak suka ya Allah. Aku nggak mau begini ya Allah.
Hanya karena kebodohan kita nggak nyadar. Nggak nyadar kalau kali 24 jam itu tugas kita itu ditugasin Allah menjalankan hidup ini. Karena fahamnya ibadah hanya sholat, zakat, puasa, haji. Ribet urusannya. Awas. Ini harus dicermati oleh kita semua. Sering-sering ngeluh, tanda kita banyak tidak ikhlasnya. Belum ikhlasnya. Sering-sering ngeluh, tanda tauhid kita masih berantakan. Sering-sering ngeluh, tanda kita boro-boro ihsan. Iman aja masih jauh. Karena nggak mungkin orang ihsan ngeluh melulu, itu nggak mungkin. Ya sesekali sebagai manusiawi sesekali dalam keadaan tertentu. Itu pun dikembalikan ke Allah. Bukan ngeluh dalam rangka menolak tugas dari Allah sebagai bentuk ketidakikhlasan. Nah, seperti itu teman-teman gambarannya. Dan jadi kalau orang ngeluh itu masih imannya masih dijamin berantakan. Dijamin berantakan. Iman macam apa? Menjalankan tugas dari bosnya, dari penciptanya, dari kholiknya, kok sambil ngomel terus. Kerjain dikerjain, tapi ngomelin yang memberi tugas. Maka efeknya diberi punishment langsung oleh Allah. Rasain itu di hatimu dan pikiranmu. Ada apa? Jadi hukum sebab akibatnya oleh Allah sudah dibuat seperti itu. Seperti itu. Hati-hati ini teman-teman. Dengan kalimat kata-kata maupun cukup di dalam hati yang sifatnya ngeluh. Dan semua pernah ngalami. Hanya bedanya parah, sedang atau parah sekali, atau kurang parah, tidak parah, itu aja. Monggo dicek masing-masing. Mumpung masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri oleh Allah. Iya, ya selama ini saya, wis, pokoknya intinya dievaluasi sendiri-sendiri. Loh, Ustaz, padahal setiap hari sholat. Kalau masih sering ngeluh, berarti sholatnya formalitas. Ibarat orang makan, mestinya. Tapi faktanya, energinya, gizinya, lah kok nggak ada? Karena di sana ada benalu. Lah benalunya yang ngeluh ini. Ini penyakit. Hatinya nggak terang-terang, dibutekin dirinya sendiri. Wah, hati-hati dengan sering ngeluh. Tapi kita kan jarang toh ya istighfar karena ngeluh itu. Istighfarnya karo nyuri, ya kan? Zina, ya kan? Kalau apalah taunya istighfar yang karena hal-hal yang bersifat kriminal. Padahal ngeluh itu di mata Allah. Allah paling tidak suka. Oke. Bisa dimengerti. Ya, dan ini langsung bisa dilihat di dalam diri kita masing-masing. Jadi sering ngeluh, tanda orang itu masih jauh dari Allah. Jauh banget. Jangan-jangan Allah aja belum kenal sama sekali dia. Taunya baru Allah yang buat alam secara konsep. Belum dari laku. Konsep itu dalam pikiran yang dia pahami. Kalau laku itu apa yang dia rasakan di dalam hati dan disadari oleh pikirannya terdalam. Bedakan itu. Konsep tauhid dengan laku tauhid. Ya, clear. Hati-hati dengan mengeluh ini. Nah, harus dikurangi step by step, membangun kesadaran, membangun rasa ruhiyah ilahiyah, kesadaran ruhiyah ilahiyah. Bahwa kalau aku sering ngeluh berarti aku banyak tidak belum ikhlas. Yes. Nggak mungkin orang ikhlas ngeluh. Nggak mungkin orang ahli tauhid ngeluh. Saat ngeluh berarti tidak sedang bertauhid karena melawan Allah. Oke. Dan nggak mungkin ihsan saat ngeluh. Mana ada ihsan ngeluh? Nggak ada. Iya, karena iman itu simbol ketenangan, kedamaian, ketentraman, kejenjaman, sejahtera batin karena stabilitas zahir batinnya ngadep ke Allah itu sendiri. Nah, hati-hati ini, hati-hati. Itu ngeluh. Kalau di dalam-dalamin lagi bisa, tapi enggak, cukup ini saja. Nah,
Biar menjadi evaluasi bersama. Yang punya kebiasaan jelek, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Hentikan mulai detik ini. Tiap hari sholat, sholatnya masih formalitas terus. Belum bisa membersihkan sifat-sifat negatif. Termasuk sifat negatif keseharian yang selalu dipelihara. Dan paling sering mengotori hati pikir adalah ngeluh. Berontak pada Allah lewat ngeluh. Nah, itu satu, ngeluh. Nah, siapa aja, ngeluh tentang apa saja. Ustadz berat. Kalau nggak berat semua orang jadi wali. Ya, kalau nggak berat semua orang jadi wali. Nah, maka teman-teman, tanda orang-orang yang sampai Allah semakin tinggi imannya, ihsannya, pasti semakin jarang ngeluh. Rahasia besarnya di situ. Oke, dah. Ya, umpama sesekali 2 kali ngeluh karena situasi kondisinya memang, nah itu mungkin lah. Jadi kalau dikit-dikit nggak ada kontrol, dikit-dikit nggak ada kontrol, ngeluh-ngeluh, ya mohon maaf bahasa kasar saya, menjijikkan, menjijikkan. Kebodohan yang luar biasa secara ilmiah dan secara akidah ruhiyah kok dipelihara. Padahal ketika satu di antara kita ngeluh, kita sakit, yang dengarin ikut sakit. Istri ngeluh, suami ngeluh dodo. Nah kalau sehari istrinya ngeluhnya 10 kali, ngeluh dodonya 20 kali, ya Allah. Sembuhnya, ntar dulu. Sholat aja nggak sembuh kok. Karena masih kena aura negatif. Demikian juga suami. Dikit ngeluh. Istrinya nggak bunuh diri aja untung. Ini beneran ini teman-teman. Kan ini urusan batin, urusan ruhiyah. Jadi aura negatif akan mancar kemana-mana. Kita ya kena, sekitar kita kena. Anak dengerin orang tuanya ngeluh, ikut pusing, mau tidur aja susah. Hati-hati ini semuanya. Dengan belajar agamanya tahunya surga neraka melulu. Ya Allah, ya Allah. Ya, hati-hati ini semuanya. Ayo mari kita bareng-bareng memperbaiki diri. Ya. Oke, nggak usah lihat siapa-siapa. Masing-masing dari kita, ayo dilihat dengan tujuan jihadun nafsi, memperbaiki diri pelan-pelan. Ya, dah. Itu ngeluh. Ya, dah, perhatiin semua ini. Dan orang ngeluh dipastikan dia keropos ruhiyahnya. Keropos, tipis imannya. Keropos. Maka sangat wajar kalau oleh Allah balasan semua yang tidak baik enggak ditunda-tunda. Detik itu juga orang bersikap tidak baik. Detik itu juga langsung dibalas oleh Allah. Sebetulnya tidak nyamannya hati pikir, tidak nyamannya jiwa, ya itulah satu di antara bentuk siksaan. Karena hidup itu adanya nyaman dan tidak nyaman. Enak dan tidak enak. Lah yang ngerasain enak dan tidak enak itu rak jiwa tak, hati pikir tak. Lah kalau hati pikir nggak enak, ya namanya seksa. Apalagi namanya sakit itu seksa. Tidak stabil itu seksa. Lemah itu seksa. Keropos itu seksa. Itu rak bahasa semua tak. Yang menggambarkan bahwa keadaan hati pikir sedang tidak duduk pada stabilitas keenjoyan. Awas, hati-hati nih. Semua harus bisa melihat dirinya dengan baik. Fahamnya hanya ini pahala gitu, muter-muter melulu, nggak pinter-pinter. Ya, dah lihat. Kalau mau lihat diri seperti ini. Dah, satu ngeluh, apalagi yang jelek-jelek. Ngeluh. Kemudian apa? Ngambek. Sama, ngambek itu sama. Walaupun kebanyakan kalau saya lihat ya dari fakta ayat-ayat Allah di lapangan, ngambek ini banyak ini oleh kaum Hawa. Ya, karena memang oleh Allah dibuat kelemahan seperti itu. Tapi tidak untuk kemudian kelemahan itu kemudian dibudayakan. Nggak boleh juga. Karena itu potensi. Harus terbimbing dan dibimbing oleh
oleh kalamullah, oleh nurullah. Karena ngambek itu, ya tahu sendiri semua, udah pernah ngambek. Prakteknya bagaimana, rasanya kayak apa. Kalau ngambeknya berat, ngambek itu lebih parah. Sesek di hati, pikiran, napas, nggak enak semuanya. Nah, tinggal nunggu aja antara dia ditolong oleh Allah atau dikuasai setan, bisa masuk ke bunuh diri. Orang ngambek itu bunuh diri atau membunuh yang diambekin. Hati-hati, ngambek ini bahaya sekali. Nah, kenapa ngambek? Nah, kenapa kok ngambek? Ya sama, keropos. Hati pikirnya keropos. Jiwanya keropos. Oke. Lagi ini harus belajar semuanya. Belum dewasa ruhiyah spiritualnya dalam memahami diri dengan sistemnya dan gerak-geriknya. Hubungannya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, Sang Pencipta yang meliputinya. Ngambek itu sangat bahaya sekali, teman. Maka yang sering-sering ngambek, dipastikan orang ngambek pasti nggak ridho. Terus apa aja bentuknya. Ngambek tentang apapun. Sifat dan sikap ngambek dipastikan dia tidak sedang ridho. Ledakan itu ditumpahkan ke dalam. Diledakkan ke dalam dirinya sendiri. Kalau nggak kuat, nah bahayanya minta ampun. Ngambek itu. Makanya ngambek-ngambek itu bahaya. Tahu-tahu istri disiram dengan air keras, suami demikian. Itu kan karena antara marah atau ngambek. Cemburu. Ya ini adik kandung ini. Kenapa? Ya itu tadilah. Kotornya hati, kotornya pikiran. Kotor jiwa. Tidak stabil hati pikirnya, jiwanya, ruhiyah spiritualnya, psikisnya, berpikirnya, mentalnya. Kalau ruhiyah nggak stabil, mental ikut, psikis ikut, logika ikut, semuanya ikut-ikut semuanya. Karena yang bikin ruhiyah yaitu yang jaga di situ kan Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, maka yang sering-sering ngambek, biasa ngambek, ayo mulai belajar yang lurus ke Allah. Ya, orang ngambek itu dipastikan nggak ridho. Juga antara nggak ridho atau nggak syukur. Sudah enak, kurang enak, ngambek. Itu nggak syukur. Apapun bentuknya. Apalagi yang kurang enak. Nah, kurang yang enak aja nggak pas, yang nggak enak lebih nggak pas lagi, bisa mengakibatkan efek ngambek. Sama-sama tidak benarnya di mata Allah. Sama-sama menyiksa hati pikiran. Sama-sama menyiksa jiwa yang Masya Allah tidak enak tentu. Nah, bukan hanya yang ngambek, yang lihat, yang dengar, itu juga lap di hati pikirannya. Kena aura tidak enak. Itulah semua yang negatif akan berefek seperti itu. Sebagaimana semua yang positif juga akan berefek yang sama. Hati-hati dengan ngambek. Karena ngambek itu dipastikan keropos jiwanya, hati pikirnya. Kalau ngambek dalam hal yang sesekali dan cukup beralasan, okelah itu dalam proses penyempurnaan. Tapi kalau sering-sering, ya Allah, tanda kita ini hidup di bawah kebodohan yang luar biasa. Kekeroposan ruhiyah spiritual yang luar biasa. Oke, hati-hati. Berarti sholatnya, zakat, puasa, haji, umroh masih sifatnya formalitas. Belum berbuah dengan baik. Belum berefek dengan baik hubungannya dengan penyempurnaan penjernihan hati pikirnya. Pematangan ruhiyah spiritualnya. Nah, itu ngambek. Nggak enak orang ngambek itu. Sangat tersiksa. Ledakannya ditanggung sendiri-sendiri. Yang gede, yang kecil-kecil ya meledaknya keluar. Ya, itu ngambek. Ya, oke, ngeluh, ngambek. Ya, adiknya ngambek sama, cemburu ngambek itu secara substansi ruhiyah sama. Hanya kalau cemburu lebih dalam bidang cinta. Sama, orang gampang cemburu terus tersiksa.
Nanti istrinya keluar dikit, mikirin terus. Gimana kalau di ini, di ini, di ini. Jadi hidup itu tersiksa banget. Suaminya keluar dikit, wah tersiksa. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan kelemahan cara pikir dan merasa itu sendiri. Iya. Nah, akhirnya ya dia sendiri yang tersakiti. Memang dia nyakitin diri sendiri kok. Iya. Nah, gitu loh. Padahal yang dicemburuin mungkin biasa-biasa aja, enggak mikir sejauh itu. Nah, tapi begitu yang dicemburuin dengar apa yang dimaksud, dia ikut sakit. Jadi orang dicemburuin juga sakit. Saya ngalamin tapi enggak begitu banyak. Pernah. Jadi kalau pengalaman kan bisa ngomong. Ya, maka yang sering-sering cemburu, kasihan sekali. Sakit. Ya, wong dicemburuin aja sakit toh, apalagi cemburu. Ya. Kenapa? Kok saya nggak dipercaya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di dalam jiwa itu berontak. Nah, tapi mudah-mudahan itu menjadi proses pendewasaan kehidupan. Tapi jangan sembarangan, bahaya sekali. Tidak sedikit orang yang karena cemburu, ya suaminya dibunuh, istrinya dibunuh, suaminya dimutilasi, istrinya dimutilasi, suaminya disiram air keras, istrinya disiram air keras, macam-macam toh di dunia ini. Itu cemburu. Kenapa? Karena hati pikir sudah buta, butek sebutek-buteknya. Nah, kalau sudah butek, ya susah ngontrol diri. Bagaimana? Ngontrol diri. Mengendalikan gelombang akal, pikir, dan hati yang begitu kuat, susah. Meledak-ledak dan nggak kuat nahan, maka muncullah hal-hal yang negatif yang bersifat kriminal. Sudah di dalam hatinya sakit, kemudian nggak kuat nahan, muncul ledakan yang bersifat kriminal. 2 kali siksa. Siksa tentang diri dari dalam, tentunya dari Allah siksa itu, bukan dari siapa-siapa. Ya, karena hukum alam itu sunnatullah itu yang buat Allah. Jadi itu maunya Allah. Ditambah ketika dia umpama kriminal, masuk penjara, lebih lagi. Jadi ya Allah, ini hati-hati ya semua dari kita mencermati. Mencermati, belajar dengan baik. Bukan saya yang ngomong paling sempurna, enggak ada gitu-gituan. Saya belajar ini dari Allah sesuai apa yang diajarkan oleh Allah pada diri saya. Sehingga saya bisa ngomong ini karena melihat fakta yang ada dalam kehidupan dan dalam diri saya. Oh ya kalau begini nggak mungkin nih bahagia. Kita kan meneliti begini, nggak sembarangan. Ya tafaktur. Dan pasti diajarin oleh Allah. Nggak mungkin nggak itu. Ya dah. Itu cemburu. Nah, kalau yang mau terus-terusan, suka cemburu-cemburuan, lanjutin aja. Enak-enakan. Biar megap-megap terus hidupmu. Ya. Biar pecah terus kepalanya. Ya Allah, luar biasa sakitnya. Andai itu diterus-teruskan. Nah, makanya perlu didewasakan dengan ilmu, dengan laku zikir. Itu maksudnya biar itu semua minggir gitu loh. Ya, karena nggak mungkin orang mencapai kegembiraan sejati, kesenangan sejati, kebahagiaan sejati kalau sifat-sifat ini sering-sering eksis dalam diri kita. Sangat tidak mungkin. Karena ini tanda orang yang masih ya jauh dari kebahagiaan sejati. Ya, oke, ya. Apalagi dongkol. Ya Allah, dongkol itu nggak enak. Dah, kita pengalaman semua, nggak usah panjang-panjang. Iya, mungkin mulut diem, tapi disimpan di hati. Disimpan di hati, berupa kedongkolan, kedendaman, mungkin keirian, kebencian ngumpul di dongkol itu. Dan begitu wujud sifat dan sikap ini, sangat-sangat tidak enjoy hati pikir kita, jiwa kita. Tersiksa benar. Sangat tersiksa. Kalau tensi ini ketemu, wah luar biasa. Ngeluh sering,
ngambek sering, gondok sering, cemburu sering, masya Allah, dia neraka terus dia. Walaupun mobilnya 10, rumahnya tingkat 5, nggak mau tahu. Dia hidup di dalam neraka. Tersiksaan jiwa yang luar biasa. Walaupun sepintas zahirnya dalam kemewahan. Ya, oke, hati-hati ini, teman-teman. Tinggal ngaliin aja sehari berapa kali megap-megapnya, pecahnya kepala itu. Sholat pun Allahu Akbar tetap megap-megap. Oke, susah karena kasusnya terlalu besar, kekotoran dalam hati pikirnya tadi. Jumlahnya juga kali banyak kan? Oke. Walaupun tiap hari wudhu berapa puluh kali, ya tetap ngefeknya kecil sekali. Lawang sifat dan sikap jeleknya tidak dimanage, tidak dikontrol, tidak dievaluasi, tidak dicermati untuk menjadi hal yang difahami lebih dewasa dan lebih hati-hati dan lebih baik. Sehingga nggak nyadar di situ. Oke, ya. Nah, tuh. Gondok, sering-sering gondok, tanda orang itu, tanda udah. Ini udah nggak usah ragu-ragu, tanda dia kalau masih sering-sering gondok, tanda dia termasuk orang yang belum mendapat kesenangan sejati, ketenangan sejati, kebahagiaan sejati. Belum. Ya. Apalagi? Kalau diterusin banyak ini, kalau diterusin banyak. Ya semua sifat dan sikap yang tidak baik. Semua sifat dan sikap yang tidak baik. Itu tadi untuk sampling-sampling saja. CS-nya banyak toh, sombong. Ya, orang sombong itu kelihatannya wah. Gitu, kelihatannya wah. Tapi hatinya sebetulnya kehilangan kendali. Dia tidak menempati posisi ruhiyah yang ideal. Karena dia membanggakan diri, membesarkan diri, dia mutakabir, sering-sering sombong. Jangankan sering-sering sombong. Aduh, kalau sering-sering itu udah ribet ya urusannya. Sering-sering sombong, tanda dirimu, tanda diri kita lemah, mengontrol diri kita sendiri. Dan dipastikan saat sombong, dia keluar dari Allah. Dia keluar dari Shiratal Mustaqim. Dia keluar dari Ar-Rusdu. Dan nggak mungkin orang sombong masuk ke kesejatian, kesenangan, ketenangan, kegembiraan. Tapi kegembiraan yang di lapisan luar kelihatannya saja bahagia. Di zahiriyahnya, jasadiahnya saja. Tapi dalamnya, jiwanya tidak. Jiwanya merana. Jiwanya tidak menentu. Jiwanya pontang-panting. Jiwanya keropos orang sombong itu. Ya, karena dia mengakbarkan dirinya dan Allahnya hilang dari hatinya. Dipastikan dia pontang-panting, keropos dia. Dalam keadaan seperti ini, sombong seperti ini, tidak mungkin orang mendapat kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan sejati dari mana didapatnya kalau dia sombong? Saat sombong tidak mungkin orang itu mendapat bahagia sejati, kesenangan sejati, kegembiraan sejati. Karena dia keluar dari Al-Hayyu Al-Qayyum, keluar dari rasa dan kesadaran ruhiyah ilahiyah. Sombong. Riya. Loh, riya itu biar dilihat orang. Pamer mobil, pamer rumah, pamer kecantikan istri, pamer kegantengan suami, pamer jabatan suami.
pamer kekayaan, pamer ilmu, pamer nasab, dan seterusnya. Saat itu terjadi pada diri kita. Kita sebetulnya keluar dari Tuhan kita. Kita pengen dilihat dan melihat sesuatu di luar kesejatian. Sesuatu di luar kesejatian ya makhluk itu. Kita pengen dilihat makhluk. Dan kita hanya melihat makhluk. Melakukan kebaikan apapun bentuknya. Yang ada di rasa sadarnya. Pengen dilihat makhluk. Apapun bentuknya makhluk itu. Oke. Pengen dilihat makhluk. Dan dia juga nggak bisa melihat Allah bersamaan ria itu. Karena dia hanya dalam mata hatinya. Kesucian rasa dan kesadarannya. Dia hanya melihat makhluk yang pengen melihat dia itu tadi. Di dalam kesucian hatinya. Maka ria bagian dari syirik. Ya, letak syiriknya mana? Ya kan hati pikirnya keluar dari Allah. Kan mata hatinya ngelihat ke makhluk. Dan pengen dilihat makhluk. Dia ngelihat makhluk. Dan pengen dilihat makhluk. Jadi yang ada makhluk ketemu makhluk. Di mana Tuhannya saat riya? Di mana Tuhannya saat sombong? Tidak mungkin orang sombong duduk di kesenangan, kegembiraan sejati. Nggak mungkin. Orang riya. Saat riya. Apalagi riyanya jam-jaman, hari-harian. Minggu-mingguan. Masya Allah. Kelihatannya sih manusia, kelihatannya. Tapi dia dikuasai setan yang gerakin diri dia. Kelihatannya manusia, tapi dia digerakkan oleh setan iblis yang gerakkan jasad dia. Maka Allah nyebutnya kafir. Orang sombong kafir. Orang riya musyrik. Intinya sama-sama keluar dari Allah. Dan saat praktek sombong, riya, dijamin 100%. Tidak mungkin hati pikir bisa hudur ke Allah. Bisa lurus ke Allah. Tidak mungkin bakalan bisa. Karena itu walaupun dohirnya kelihatannya taat. Walaupun dohirnya kelihatannya penampilannya. Wah, tetap alam jiwanya belum duduk yang benar secara ruhiyah ilahiyah. Artinya si yang sombong, si yang riak, gak mungkin dia bisa mendapatkan kesenangan sejati, ketenangan sejati, kegembiraan sejati yang berbingkai ketenangan ruhiyah, kedamaian, kejenjeman. Oke. Kesejahteraan batin. Belum. Dia masih kamuflase setan semua itu. Kamuflase iblis semua itu. Apalagi orangnya udah begitu nggak mau belajar. Wah, lebih lagi. Ribet urusan. Nah, ini teman-teman. Kita harus tahu ini semua secara hakikat. Biar kita malu pada diri sendiri. Biar malu pada Allah. Oh, kayak apa sih artinya malu pada Allah tuh biar nanti cepat tahu. Taunya malu itu malu apa gitu aja. Nanti orang-orang yang semakin husul suhud itu malu dengan Allah. Sampai mau minta aja lah. Yang nggak benar-benar masuk akal itu malu. Nah, itu sombong, riya. Ya kalau dikupas jadi panjang lebar nih. Semua sifat yang jelek-jelek itu ketika masih sering-sering muncul pada diri kita. Itu tanda diri kita belum mendapat ketenangan sejati. Ketenangan sejati. Kegembiraan sejati. Bahasa Al-Qur'annya yang teman-teman lebih populer mungkin. Ketika sifat dan sikap jelek seperti ini tadi semua. Gampang ngeluh. Gampang jengkel, gampang ngomel-ngomel,
gampang, apalagi tadi gondok, gampang-gampang sombong, gampang-gampang riak. Semakin ini sering muncul, dijamin mutu orang-orang ini belum sampai kegembiraan sejati, ketenangan sejati. Belum. Bahasa Qur'annya, dia belum masuk an-nafsu al-mutmainnah. Belum jadi jiwa yang tenang. Walaupun umurnya 90 tahun, Ustadz, ini enggak ada urusan dengan sekedar umur. Umurnya muda, tapi dia belajar, dapat ilmu af'alnya dari Allah, kemudian disadarkan oleh Allah, ya dapat. Tua tapi enggak ini ya susah. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya dipengaruhi faktor tuanya umur. Bukan di situ. Ini urusan tauhid. Ya, urusan keikhlasan. Walaupun pengalaman itu punya pengaruh ya relatif besar, tapi bukan kunci segala-galanya umur itu. Nah, seperti itu gambarannya. Oke. Apalagi sombong, riya, kemudian marah. Nah, kalau marah udah sering saya terangin. Kok kita ini masih sering-sering marah, teman-teman? Dijamin mutu kita ini belum mendapat kebahagiaan sejati. Dijamin mutu belum mendapat kesenangan sejati. Yang dalam bingkai ketenangan, ketentraman, kejenjeman yang hakiki. Belum. Dan orang yang masih sering marah, tanda kropos. Jiwanya kropos. Oke? Jiwanya kropos. Artinya kropos itu dia mengatakan, meyakini Tuhannya Allah dalam bibir dan konsep kepalanya, tapi belum masuk ke alam hati pikirnya. Belum menjadi laku gerak-gerik hatinya dan laku pikirannya. Jadi bertuhannya masih konsep yang terhenti di kepala. Buktinya, dia sering marah dulu. Mau diterus-terusin, sering-sering marah. Nggak dirasain kalau marah itu kepala kayak pecah-pecah. Nggak disadari kalau marah itu di hati megap-megap. Tensi darah sampai nggak jelas berapa tingginya. Napas sampai begitu susah. Yang dengerin pun ikut kayak jadi panas semua. Orang marah itu sekitarnya itu ikut mau panas semua. Nggak nyaman semua. Siapapun yang melihat dan yang mendengar kena aura negatif semua. Nyetrum karena alam rasa itu gelombang, teman-teman. Gelombang hati pikiran, begitu dilihat, didengar, langsung nyetrum. Oleh Allah, sunatullahnya dibuat seperti itu. Karena antara rasa satu dengan yang lain, setiap kita punya diberi rasa oleh Allah. Lah, rasa ini punya gelombang yang sama. Jenis gelombangnya sama, maka begitu ini terjangkau oleh gelombang yang sama, ikut merasakan. Maka kalau ada orang marah, sekitarnya ikut pusing juga, ikut pening, ikut tidak stabil alam jiwanya. Maka ya repot kalau punya suami sering marah-marah, istrinya kasihan. Atau sebaliknya, istri sering marah-marah, suaminya kasihan, enggak bunuh diri, tidak untung itu. Nah, karena kita ini hidup berdampingan, ya ini ya harus dipikirin dong. Saya kan hidup ada anak, ada istri, ada suami. Kalau sesekali marah dalam situasi kondisi yang ya ibaratnya masuk akal dan ini bolehlah sesekali. Tapi kalau jadi makanan harian, ya Allah, begitu bodohnya kita ini. Ya, bodohnya kurang deh, bodoh sekali kita ini.
Tiap hari nyakitin jiwanya, hatinya, pikirnya. Dan anak istri, suami, keluarga sekitarnya ikut merasakan jarem semua itu. Tahu jarem ya? Tahu nggak jarem? Ikut ngerasain nggak enaknya semua. Karena aura negatifnya semua. Loh gitu mau diterus-terusin tah? Ya yang mau nerus-nerusin silahkan. Ya Allah. Jadi dikira agama itu apa? Loh agama itu pengen beresin ini semua. Bukan janji-janji semata surga, neraka. Loh. Sebelum surga, neraka, urus dulu nih surga, neraka dalam diri kita ini. Yang fit dunia hasanah ini diopenin dulu. Baru masuk ke wafil akhirati hasanah. Jangan asal-asal nanti surga, nanti lo. Jangan begitu cara melihatnya. Begitu mati babak belur baru kerasa nanti. Awas, hati-hati. Nah, itu marah. Jadi tidak baik marah itu. Maka tidak ada satu agama pun di dunia. Bahkan nggak usah agama deh. Logika saja. Kalau berpikir jernih, eman-eman kok orang marah. Begitu marah, mengembalikan dalam keadaan stabil lagi. Itu butuh waktu, jam-jaman, hari-harian. Suami istri satu marah bener aja. Tidur satu ranjang kayak di neraka kok itu. Serius ini, kan udah pengalaman semua. Kalau saya istri marah, nggak mau tidur sekamar kalau saya. Bukan ngambek, bukan. Ngasih pelajaran juga. Kamar lain. Nah, biar nggak kesetrum negatifnya. Ya, ya, dah. Hati-hati ini. Yang suka-suka marah, sakit. Sakit. Ya, sakit sekali di hati dan pikiran jiwa. Sakit itu tanda Allah nggak suka dengan sikap itu. Kok diterus-terusin. Sakit itu siksanya Allah langsung. Detik itu juga. Jadi semua yang sifatnya sakit di dunia ini, baik sakit yang zahir, batin terutama, atau kemungkinan yang zahir. Karena kalau zahir masih kemungkinan bisa jadi itu ujian ya untuk pendewasaan. Nah, itu tentang marah. Karena itu, ayo ngajak bareng-bareng lah agar melihat ini secara logis, secara jernih, sehingga kita tidak sering-sering menyakiti hati pikir kita, jiwa kita, dan tentunya bersamaan itu juga kita tidak menyakiti anak, istri, suami, keluarga, lingkungan kita dimanapun berada. Ya, dah itu marah. Apalagi marah. CS-nya marah apa? Egois. Ya, egois. Apa egois itu? Egois itu ngerasa benar sendiri, menang sendiri. Orang lain itu kayak nggak ada yang pinter, kayak nggak ada yang baik, kayak nggak ada yang punya ide bagus, kayak yang pokoknya lah itu egois. Sama itu tidak enak juga. Cuma karena tidak sensitifnya jiwa, nggak enaknya ini belum ketangkep oleh jiwa itu, karena memang sang jiwa belum dewasa. Maka sering diterus-terusin. Nah, kalau sudah mendengar uraian ini kok diterus-terusin, ya salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Ya. Nah, marah, egois. Nah, bahkan sifat dan sikap seperti suudzon saja. Kenapa dilarang agama? Suudzon itu di dalam hati nyangka orang atau pihak tertentu atau lembaga tertentu, ya bisa orang, bisa lembaga, ya bisa apa saja negatif dalam hati itu, nyangka negatif. Itu aja udah dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kalau itu terjadi pada diri kita sudah sedang mengotori kejernihan hati pikir kita. Nah, saat mengotori, ya pasti nggak enak dong. Namanya dikotori kok. Hati pikir kalau udah mulai dikotori, dia akan tidak merasakan enjoy. Walaupun mungkin tidak enjoyitasnya tidak separah marah dan yang lainnya, tapi tetap kita dalam hati ngomong, membicarakan, tapi bicarakannya dalam hati.
Ya dalam bentuk apa namanya sangkaan gitu loh, dalam bentuk obrolan dalam hati yang jelek-jelek tentang orang dan atau hal tertentu. Itu aja dilarang agama. Kenapa? Karena itu akan mengotori jiwa kita, hati pikir kita. Dan saat itu kamu lakukan, dipastikan. Ya, kalau sering-sering loh ya, itu tanda kita masih jauh dari kebahagiaan sejati, kegembiraan sejati, kesenangan sejati. Nah, maka orang yang semakin hatinya bersih, ya nggak maulah suudzon. Ngapain suudzon? Diri kita aja masih nggak benar, nggak jelas kok. Nah, seperti itu. Itu suudzon. Maka agama selalu menganjurkan selalu husnudzon. Nyangka baik pada orang lain. Kenapa? Dengan nyangka baik, hatimu, pikiranmu tidak terkotori. Gitu loh maksudnya. Tidak terkotori oleh sikapmu sendiri. Sikap hati pikirmu sendiri. Nah, sehingga stabilitas ruhiyahmu, kedewasaan mentalmu, dan psikismu dan logikamu tetap terjaga, sikapmu tetap terjaga. Nah, seperti itu, teman-teman. Apalagi? Ya banyak ya, sifat-sifat yang negatif lain. Kalau dibahas satu-satu jadi panjang. Nah, intinya, semua sifat yang kita sebutin tadi dan yang lainnya yang mungkin belum kita sebutkan, kok masih sering-sering muncul di hati pikiran kita, di jiwa kita. Itu tanda kita belum menjadi penemu, belum duduk di kegembiraan sejati, kesenangan sejati, ya, kebahagiaan sejati, yang berbingkai ketenangan yang hakiki, kedamaian yang hakiki, ketentraman yang hakiki, ya, kesejahteraan batin yang hakiki. Belum. Loh, Ustadz, berarti untuk masuk ke kesenangan yang hakiki, ketenangan yang hakiki, kegembiraan yang hakiki, berarti bersamaan itu harus bersih hati pikirnya. Yes. Dah, tegas jawabannya. Ya. Karena nggak mungkin kegembiraan sejati, ketenangan sejati, kesenangan sejati yang berbingkai, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kejenjeman, itu bisa digapai tanpa bersihin alam jiwa kita. Tanpa membersihin alam hati pikir kita. Tanpa membersihin alam rasa dan akal pikiran kita. Nggak mungkin bisa digapai. Nah, tugas agama, bahkan semua agama, kalau saya pernah belajar ya, semua agama, agama ini begini. Ya harus tahu juga dong, jangan tahunya Islam doang. Lah, Islam ya otomatis, karena agama sendiri harus tahu yang dalam. Tapi agama-agama yang lain juga ya jangan ketinggalan informasi. Nah, seperti itu. Ya. Lah, ketika orang sudah insya Allah ya hati pikirnya jernih, stabil, berarti dia dewasa. Dewasa mentalnya, dewasa psikisnya, dewasa ruhiyahnya, ya mudah-mudahan dewasa berpikir dengan logikanya dalam menghadapi diri sendiri, sekitarnya, dan alam ini. Nah, saat itulah dia insya Allah akan diberi oleh Allah yang namanya fit dunya hasanah. Fit dunya hasanah itu kalau bahasa sederhananya sebetulnya kesenangan sejati dalam kehidupan dunia ini. Kegembiraan sejati dalam kehidupan dunia ini. Oke. Kesenangan sejati, kegembiraan sejati, kebahagiaan sejati dalam kehidupan dunia ini yang dibingkai dalam ketenangan, ketentraman, kejenjeman sebagai bentuk hakikat kebersamaannya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum.
Nah, yang di dunianya sudah dapat fid dunya hasanah ini loh. Nanti begitu mati plus masuk ke alam yang jauh lebih sempurna. Kesempurnaan itulah digambarkan dalam ayat Al-Quran. Wa fil akhirati hasanah. Gitu loh. Oh gitu ya Ustadz cara ngelihatnya? Ya. Nggak usah nanti semua nanti. Lihat dulu diri kita. Lihat dulu diri kita. Masih sering-sering yang tadi saya sebutin. Mati pun. Wah, babak belur kita. Berat teman-teman. Berat. Berat. Oke ya. Nah, ini tentang apa namanya ciri-ciri orang yang belum mendapat kebahagiaan sejati. Ya, kalau dibalik kalimatnya ya teman-teman langsung paham. Ya, kalau dibalik kalimatnya. Apa ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan ketenangan sejati? Ya dibalik aja, tinggal balik aja. Jarang ngeluh, ya toh? Terus jarang apa lagi tadi? Jarang jengkel. Jarang apa lagi tadi? Nah, Oh iya. jarang, Marah. jarang apa marah. Jarang apa lagi? Jarang ngambek. Jarang apa lagi tadi? Jarang sombong. Jarang apa lagi? Jarang riak. Ya. Jarang apa lagi? Jarang gondok, benci, iri. Jarang apa lagi tadi? Hah? Para pelaku yang budiman, para pelaku yang budiman. Jarang apa lagi? Buruk, buruk sangka. Ya. Jarang marah. Sangka, marah sudah tadi ya. Buruk sangka atau suudzon, egois, dan dendam. Apalagi tadi? Iri, benci, dan seterusnya. Kalau ini sudah jarang-jarang, itu tanda diri kita. Bersamaan ilmu ketuhanannya, bersamaan zikir yang diamalkannya, baik khusus maupun umumnya, pasti kelihatan. Karena dirasakan langsung, jadi melihatnya lewat rasa itu, mata hati rasanya itu. Jadi ngerti nanti dirimu sudah mendapat kebahagiaan sejati apa belum, kelihatan. Oke? Yang nunjukin dirimu sendiri nanti. Kalau sudah tahu kuliah ini nanti. Loh, ini apa? Loh kok ngeluh ya Allah. Saya masih belum dapat kebahagiaan. Harus terus belajar. Mumpung belum mati. Oke? Clear, clear, clear ini. Ya, paham ini? Ini serius teman-teman. Nanti kalau saya udah ngingatin banget, begitu umpamanya mati, teman-teman baru nangis darah di sana. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Saya pengen belajar lagi. Paling begitu nanti. Ya, oke. Ya, tapi ayatnya sih memang orang setelah mati itu selalu minta pengen dikembalikan di dunia. Nah, satu yang disindir oleh Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa akum minas salihin. Dua hal yang ditekankan oleh Allah, dua hal. Semua orang yang mati pengen lagi balik ke dunia. Walaupun sebentar. Alasannya dua kata Allah. Ya Allah, perkenankanlah hamba untuk Engkau hidupkan kembali walaupun sebentar ya Allah. Saya akan jadi ahli sodakoh. Dan yang kedua, saya akan jadi orang yang soleh. Kenapa permintaannya kok dua ini? Saya nggak akan haji, umroh, rajin sholat. Kenapa? Kok yang pertama sodakoh? Rahasianya teman-teman harus tahu. Teman-teman harus tahu. Karena orang dermawan yang ikhlas, loh.
Yang dermawan, yang pengen yang pamer, wah sok sombong banyak. Itu di luar. Tapi itu lumayan ya daripada medit lah. Ya, lumayan nanti Allah yang menilai. Ya. Nah, karena orang itu begitu sodakoh, kemudian apalagi ini duduknya ikhlas, ya sudah ketemu Allah lewat sodakoh itu dia. Karena materi itu simbol pencarian lewat keringat, tenaga, pikiran. Dan itu pekerjaan seluruh anak manusia. Tiap hari nyari materi, nyari duit untuk hidup. Tentunya bukan hal yang mudah memberikan sesuatu yang dicari dengan keringat yang begitu capeknya. Maka setan juga sangat mudah mempengaruhi orang untuk bakhil. Ya, maka orang yang susah dermawan, sedekah itu karena dia ya begitulah di dalam hatinya. Ya, takut kelaparan, takut nanti kurang, takut apa ini. Nah, sehingga kemudian dia tidak akan mungkin dia bersikap dermawan. Nah, maka kedermawanan simbol hati yang bagus. Simbol kejernihan hati dan pikir. Karena itu materi harta dicari dengan berdarah-darah. Lewat tenaga, pikiran, keringat, pagi, siang, sore, malam. Begitu dapat, kok dikasih orang. Loh kan begitu kan? Nah, maka ini menjadi simbol. Maka ketika sodakohnya benar, duduknya benar, ya sudah. Maka sodakoh menjadi simbol. Nah, menjadi pakem atau menjadi simbol lah. Simbol satu af'al, pekerjaan, aktivitas yang benar-benar excellent karena melibatkan banyak hal. Ya, pikiran, hati, keringat, semuanya kena. Semuanya terlibat. Begitu dapat tuh kok dikasihin orang. Kan begitu dah. Tentunya hal yang tidak mudah. Tentunya hal yang tidak mudah. Apalagi duduknya lillah. Apalagi yang duduknya lillah. Nah, maka sedekah menjadi simbol alasan dari semua orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia, ingin bersedekah. Maka pahala sedekah itu kalau ikhlas ya teman-teman, luar biasa. Ini saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Kasih tahu. Kita ini belum tentu dinaikin surga oleh Allah lewat sholat kita. Belum tentu. Tapi kok hati pikir duduk plek, 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 plek karena Allah. Sedekah. Nolong orang yang sedang membutuhkan. Fakirkah, miskinkah, yatim piatukah, atau orang yang sedang membutuhkan alasan apapun. Loh, kok ini duduknya benar? Sudah? Selesai, sudah. Jadi besar sekali peran sodakoh itu teman-teman. Jangan main-main. Tapi jangan ego. Ego ini hartaku, jangan. Itu masih ketinggalan tuh. Masih kelas jauh itu. Duduknya benar-benar dilillah semua. Di ikhlas yang dalam pengertian yang kita bahas. Itu nilainya tinggi sekali. Yang ikhlas loh ya. Yang dibahas ini yang ikhlas. Kalau enggak ikhlas nggak usah dibahas. Yang kedua, kenapa semua orang yang mati pengen kembali dunia? Alasan keduanya apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan saya pengen jadi orang soleh dalam waktu yang singkat yang engkau kembalikan di dunia tadi, saya akan jadi orang yang soleh ya Allah. Orang soleh itu apa? Orang soleh itu orang yang hatinya baik. Hatinya baik itu yang kayak apa? Hati yang baik itu simbol hati yang sudah mendapatkan kebahagiaan sejati. Hati pikir jiwa yang sudah mendapat fid dunya hasanah dengan aneka
keadaannya masing-masing. Nanti jangan diartikan di dunia hasanah mesti kaya. Nggak pinter lagi itu begitu. Di dunia hasanah pasti yang cerdas. Nah, kalau yang nggak cerdas nggak bisa dapat di dunia hasanah. Kalau yang miskin nggak bisa dapat di dunia hasanah. Karena kebanyakan kita ngukur di dunia hasanah lagi-lagi duit melulu, duit melulu. Fit dunia hasanah hakikinya adalah kebahagiaan sejati, ketenangan sejati, kegembiraan sejati. Ini bisa dinikmati, didapatkan oleh semua lapisan profesi dan keadaan manusia. Oke? Awas, hati-hati. Nah, itu fit dunia hasanah. Nah, tentunya orang yang hatinya baik, orang yang soleh itu orang yang hatinya baik. Ada juga yang memandang soleh itu yang nggak pernah melanggar kriminal. Monggo kalau ikut pendapat itu. Enggak, orang soleh itu gampang kesimpulannya. Hatinya baik. Nggak pernah kriminal kalau hatinya suka sombong, suka iri, suka dengki, suka. Ya itu apaan itu? Jadi ukuran orang soleh itu hatinya baik. Nah, hati baik itu apa ukurannya? Ukurannya insya Allah hati, pikir, jiwa yang mendapat kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan sejati. Yang itu dipastikan orang yang kembali ke pelajaran tadi. Kembali ke pelajaran tadi. Orang soleh itu orang yang nggak gampang ngeluh, nggak gampang gondok, nggak gampang jengkel, nggak gampang ngomel-ngomel tentang apapun. Oke, nggak gampang sombong, nggak gampang riak, nggak gampang suudzon, nggak gampang marah, nggak gampang emosi, dan CS-nya. Kalau itu sudah terwujud di diri seseorang, berarti dia sudah masuk zona minas solihin, termasuk orang-orang yang soleh. Mana ada sih orang soleh gampang marah, bro? Ayo, mana ada orang soleh gampang ngambek? Itu bukan soleh namanya, ya. Soleh. Ya. Mana ada orang soleh gampang emosi. Mana ada orang soleh gampang sombong. Mana ada orang soleh gampang riak. Dan seterusnya. Nggak ada itu ceritanya. Malu semua sudah. Kalau terjadi ya sesekali aja, dikasih kepleset juga ada manfaatnya kok. Ya, dah berarti teman-teman sudah paham ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dua ini tentunya ya menjadi standar, ya benar dong. Karena orang soleh pasti insya Allah dia udah mendapat kebahagiaan sejati. Kan begitu. Berarti orang dikatakan soleh secara ruhiyah spiritual, sifat dan sikap ke sesama kehambaan dalam kehidupannya sudah relatif sempurna, dan kesempurnaan itu bisa dia rasakan sendiri. Dia ngomong lewat apa yang dia rasakan. Oke, dia paham lewat apa yang dia rasakan. Dia mengerti lewat apa yang dia rasakan. Oke, dia benar-benar sadar lewat apa yang dia sadari dan dia rasakan dari apa yang dialami. Nah, maka ketemu tuh jawabannya, kembalikan ke dunia. Aku akan suka bersedekah ya Allah. Yang kedua, aku jadi orang yang soleh. Loh, yang berat ini jadi. Nah, sekarang suka sedekah dan soleh bisa dipisah apa tidak? Saya tanya. Ada tak orang soleh medit? Saya tanya. Tidak. Mana ada orang soleh medit? Ya enggak ada lah teman-teman. Soleh kok medit. Medit itu rak kotornya hati, rak pikiran tah. Gitu lah teman-teman.
Nah, tapi dibikin poin tersendiri oleh Allah. Karena sedekah itu menyangkut kepentingan sosial. Jadi biar punya warna yang oke. Pesan agama untuk mikirin sosial itu tinggi sekali. Padahal sebetulnya sudah bisa dirangkum fa'akum minas solihin. Saya akan jadi orang yang soleh ya Allah. Karena bagian dari kesolehan seseorang adalah jadi orang yang suka meringankan sesama hamba Allah. Begitu sebetulnya kalau teman-teman faham. Nah, maka ayatnya bilang Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nah, sekarang teman-teman saya tanya, kalau sudah sekarang ngaji begini, ini ngomong canda loh ya, ngomong canda. Sebetulnya surga itu sudah kelihatan belum? Sudah di hati kita, pikiran kita, di sifat dan sikap kita sudah kelihatan. Ini ngomong bahasa canda. Nanti kalau keluar agak ribet juga. Nanti lu kan belum dihisab. Ini tanda-tanda, ciri-ciri. Nah, ketika di dunianya jadi orang yang soleh, sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya toh, bahagia sejati, senang sejati, gembira sejati. Akhirnya orang kalau sudah bahagia, gembira, senang sejati, tenang, damai pada dirinya, yang lain ketularan, gitu deh. Oke, mungkin awalnya istrinya atau suaminya benar-benar bermasalah, nanti pelan-pelan akan ya kena aura. Nggak apa-apa, awal-awalnya molat, kena pukulan batin terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sadari aja. Namanya yang marah hatimu tertawa aja, rasain lo sakit sendiri gitu aja. Nggak apa-apa. Ya memang harus, siapapun yang salah dia harus mendapat siksa. Jadi kalau istri marah atau suami marah, hatimu senyum aja. Rasain tuh sakitnya. Dalam hatimu nggak apa-apa begitu. Tapi bukan untuk menjelekkan. Maksudnya nyadari kalau kamu marah dan atau semua sifat jahat yang lain, itu kamu akan tersiksa sendiri. Sambil didoain, ya Allah, segera dewasakan makhluk ini ya Allah. Makhluk suami atau makhluk istri atau makhluk anak, teman, tangga, dan seterusnya. Paham? Mengerti? Insya Allah. Tapi jangan dibenci. Nggak boleh. Karena dia juga sedang dalam prosesnya sendiri. Mengerti? Insya Allah. Karena setiap orang sedang berkutat pada prosesnya masing-masing. Nggak bisa Pak, udah ini nggak bisa langsung sembuh. Enak banget kalau gitu semua orang jadi wali nanti. Ya, nggak bisa, ini butuh hari, minggu, bulan, tahun. Bila perlu. Lihat ini, ya. Ya, jadi surga itu bahasa canda ini secara umum yang di dunianya fid dunya hasanah, ya itulah yang akan diikuti wa fil akhirati hasanah. Nah, sekarang saya tanya nih bahasa canda. Tiap hari doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tiap hari juga membudayakan semua sifat yang jelek tadi. Cocok kagak doa dan laku? Tidak. Loh, setannya cekikian ini. Ini gimana sih, Bro? Doa Robbana Atinya nangis-nangis, tapi keseharian ente kok nggak cocok antara doa dengan laku. Jadi yang bingung siapa? Setannya yang bingung, paham nggak? Udah geblek orangnya. Ya, jadi mungkin kalau ini bahasa canda, di setannya ini parah orang ini. Udah nggak usah diganggu juga, ini udah jelas ini kata gitu kali ya. Ya, oke. Jadi gitu loh teman-teman. Ini bahasa canda. Ya Allah, ya Allah. Dah, oke. Dah, itu yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, ketika siapapun lah orangnya, ya, masih sering-sering mempertahankan sifat dan sikap yang jelek-jelek tadi, dirinya terkungkung apa tidak?
Terkungkung. Terikat apa tidak? Terikat. Terjajah apa tidak? Iya. Terjajah apa tidak? Dijajah. Iya. Terpenjara apa tidak? Iya. Tersiksa. Tersikat apa tidak? Iya. Ya. Tersiksa pasti. Ya. Walaupun tiap hari sholat. Oke. Walaupun tiap hari doa. Dia belum paham substansi agama. Dia belum mengerti substansi agama. Dia juga belum mengerti substansi doa. Doanya apa, kemana, lakunya apa, kemana, nggak jelas. Tapi itulah proses. Itulah proses. Maka orang yang belum mendapat kebahagiaan sejati, orang yang oleh Allah belum diberi kegembiraan, kesenangan sejati dalam bingkai ketenangan, ketentraman, kedamaian, kejenjeman, kesejahteraan batin yang sejati sebagai wujud kebersamaannya Al-Hayyu Al-Qayyum yang membersamai hamba-hambanya yang soleh, yang sudah menemukan wa fil akhirati hasanah. Nah, apa tadi? Saya kok lupa. Lap terganggu pikiran saya. Ya Allah. Ya. Maka siapapun ketika belum sampai ini, hidupnya akan masih terpenjara oleh nafsunya yang bekerja sama dengan iblis setan. Itulah makna jiwa yang terpenjara oleh setan iblis bekerja sama dengan nafas, dengan diri yang mau dipenjara. Maka orang yang belum menemukan bahagia sejati, ketenangan, kesenangan sejati dalam bingkai kedamaian, ketentraman, dia sebetulnya masih jadi budak-budaknya setan jin iblis yang berkolaborasi dengan jiwanya sendiri. Ini yang belum mendapat fid dunya hasanah. Oke, clear ini. Nah, ya. Begitu dia sudah mendapat kesenangan sejati, ketenangan, kegembiraan sejati dalam bingkai ketenangan, kedamaian, ketentraman, inilah namanya, kan sudah jarang-jarang menyakiti dirinya, kan? Ya, kan? Ya. Sudah tenang, adem, ayem, tentrem, berarti jiwanya sudah tidak terpenjara oleh setan jin iblis dengan kerjasama dengan nafsunya dirinya sendiri tadi, kan? Ya, kan? Berarti dia sudah bebas apa belum? Sudah bebas. Kenapa? Dia sudah menemukan Tuhannya. Dia sudah menemukan pegangan sejati. Dia sudah menemukan imam sejati. Dia sudah menemukan ilah yang sejati, yang disebut Al-Hayyu Al-Qayyum, yang disebut Allah dengan 99 Asmaul Husnanya. Maka orang-orang yang sudah diberi kebahagiaan sejati, ketenangan sejati, kegembiraan sejati, inilah orang-orang yang sudah oleh Allah dikenalkan tentang Allah lewat hatinya, pikirnya, dalam bentuk praktek yang benar menurut Allah. Praktek yang benar dalam pengertian menghindari sifat dan sikap yang negatif-negatif tadi. Karena nggak mungkin orang yang soleh
Begini, karena ciri khas orang yang soleh ya adalah kebersamaannya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Ayo. Kebersamaan itu terwujud kelihatan gamblang blang 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 lewat fakta jiwa kita selalu masuk zona fid dunya hasanah. Selalu masuk ranah orang-orang yang soleh. Nah, sebaliknya yang belum menemukan kebahagiaan sejati, yang tidak menemukan kebahagiaan sejati, dia masih masuk ranah hitam. Ranah setan jin iblis yang berkolaborasi dengan si jiwa itu sendiri. Maka dia masih sering tersiksa. Pertanyaan saya terakhir. Ya, pertanyaan saya terakhir. Maka orang yang sudah menemukan kebahagiaan sejati, kegembiraan sejati, kesenangan sejati, insya Allah sudah kenal Allah apa belum? Sudah. Sudah kenal Allah. Bukan lewat omongan, tapi lewat laku. Laku sholatnya mahdoh ya baik. Laku sholat sunnahnya ya baik. Oke. Laku orang tua ngopenin anak baik. Nyapunya baik. Baik itu maksudnya jadi ibadah. Nyapunya udah jadi ibadah. Masaknya ibadah. Oke. Nyeboin anak, didik anaknya jadi ibadah. Masaknya ibadah. Nyucinya ibadah. Kerjanya jadi ibadah. Semua gerak-geriknya jadi ibadah. Praktek seperti itu selalu bersama Allah apa tidak? Bersama. Praktek seperti itu selalu ihsan apa tidak? Ihsan. Praktek seperti itu selalu tauhid apa tidak? Bertauhid. Praktek seperti itu selalu ikhlas apa tidak? Ikhlas. Berarti kesimpulannya siapa orang yang akan mendapatkan kebahagiaan sejati, sudah bisa jawab. Orang-orang yang ikhlas. Satu itu saja, satu kata sudah selesai. Atau kalau saya bahasakan lain, siapa sejatinya orang-orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan sejati, kesenangan sejati, kegembiraan sejati yang berbingkai kedamaian, ketentraman, keberkahan? Orang-orang yang tauhid total. Tauhid total, ikhlas total, ihsan total. Ternyata puncak kehidupan ada di situ. Setelah itu mati, ya memang yang ditunggu mati justru. Yang betah-betah di dunia kan karena belum beres. Ya toh? Belum beres. Ya, oke. Paham ini clear insya Allah? Insya Allah. Nah, udah paham semua insya Allah ya? Ini perkuliahan yang penting sekali. Sebetulnya aslinya sulit, tapi kita udah berusaha bifadlillah untuk memilih kalimat dengan sampling-sampling yang mudah sehingga teman-teman saya yakin mudah mencerna. Karena saya pakai pendekatan matematis dan psikologi sehingga teman-teman bisa dengan mudah membandingkan dan mencari jawaban sendiri dengan mudah. Ya. Oke, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Ini ilmu tinggi tapi kita sampaikan sederhana dan ini bisa didengarkan oleh siapa saja ini bagus sekali insya Allah sehingga menjadi jalannya wasilah untuk mengajak siapapun yang mendengar untuk menjadi lebih baik dengan pertimbangan
logika dan kedewasaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Cukup sekian. Selamat ini. Zikirnya sendiri-sendiri ya, zikirnya sendiri-sendiri. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.